Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan bagi kita seluruh nikmat, terutama keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keimanan kita kepada Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tenang, orang-orang yang tentram, orang-orang yang teguh hati, orang-orang yang ketika berhadapan dengan satu masalah apapun maka tidak panik. Kenapa begitu? Karena kita memiliki sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai alam semesta. Kita hafal ayatnya karena ayat ini adalah andalan kita setiap kali sholat. Allah menyampaikan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah as-samad dengan berbagai macam makna. Makna yang pertama, as-samad maknanya adalah zat yang mana seluruh manusia menggantungkan harapan. Sehingga ketika kita punya masalah apapun, kita punya sandaran, kita punya harapan, kita punya keinginan yang itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, as-samad maknanya adalah al-jauh, alladzi la jaufa lahu. Allah Ta'ala yang mana segala-galanya itu tidak ada batasnya dan tidak akan pernah kering. Maknanya kalau Allah bijaksana, maka kebijaksanaan Allah itu tanpa batas. Kalau Allah Maha Kuasa, maka kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa batas. Allah Ta'ala jangankan mendatangkan wabah, menjadikan bencana yang menjadikan penduduk dunia ini satu detik binasa seluruhnya niku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala gampang. Ya. Demikian pula bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 7 miliar penduduk dunia ini kemudian selamat dan langsung masuk surga semuanya, itu bagi Allah Ta'ala gampang. Oke. Maka satu nikmat yang sangat besar adalah ketika kita diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat berupa petunjuk untuk menerima ajaran Allah, berlapang dada dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengimani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersama Allah Ta'ala tidak ada sesuatu yang tidak mungkin dan tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Terkait dengan pembicaraan kita, bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian, wabah ini nanti sisi pembicaraan kita bukan dari sisi kesehatan, oke? Nanti silahkan kalau panjenengan punya urusan dengan wabah penyakit yang hari ini sedang ramai diperbincangkan dan menyebar di tengah-tengah manusia, maka tanyakan kepada dokter. Kita bicarakan ini dari sisi keimanan kita kepada Allah, dan menawi wekdalipun cekap punika mangke kita akan bicarakan bagaimana kita menata hati kita, agar hati kita tentram, agar hati kita tetap teguh, agar hati kita tidak gampang panik. Pertama, hadirin sekalian, nasadhani Allah wa iyyakum, kula panjenengan sami harus paham bahwa ya inilah keadaan akhir zaman. Ini pun kalau misalkan kita katakan tanda kiamat kecil, ini baru tanda kiamat kecil. Nanti di depan kita ada tanda kiamat besar yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih menakutkan daripada apa yang hari ini kita rasakan. Tapi sekali lagi kita punya sandaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bersandar kepada Allah itu menenteramkan hati, membuat orang yang lemah menjadi kuat, membuat orang yang putus asa menjadi banyak harapan. Kenapa? Menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sadhaniyallahu wa iyyakum, di dalam satu hadis ini hadis riwayatipun Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud rahimahullah. Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis kepada sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan, wahai Auf, hitunglah ada 6 tanda kiamat sebelum kedatangan hari kiamat. Satu, yang pertama, awwaluhunna mauti. Rasul kita menyampaikan tanda kiamat pertama itu adalah kematianku. Jadi sejak wafatnya Rasul kita Muhammad SAW, maka kita sudah mulai melangkahkan kaki di akhir zaman. Ya. Mendengar ini kemudian Auf bin Malik Al-Asja'i menangis terseduh-seduh, sehingga kemudian Rasul kita Muhammad SAW menenangkan Auf. Kemudian Rasul kita menyampaikan wasaniyatu fathu baitil muqaddas. Kemudian yang kedua adalah ditaklukkannya kembali Baitul Maqdis oleh kaum muslimin. Kabar gembira untuk kita bahwa perjuangan kaum muslimin hari ini di Palestina dengan didukung oleh seluruh kaum muslimin di dunia tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti sukses. Kapan terjadinya kita tidak tahu, tetapi yang pasti Nabi kita Muhammad SAW tidak akan pernah berkata bohong. Yang ketiga yang kita bicarakan wasali satu mautani yakunu fi ummati ya'khudhuhum mislu qu'asil ghanam. Yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam tidak kita bicarakan, karena yang kita bicarakan adalah yang ketiga. Rasul kita menyampaikan mautan, akan terjadi satu bencana kematian. Yakunu fi ummati, yang terjadi di tengah-tengah umatku. Ya'khudhuhum mis'u qu'asil ghanam, yang mana penyebabnya adalah satu wabah yang zamannya Rasul kita disebut sebagai qu'as. Ya. Seperti itu, mislu, Rasul kita menggunakan kata-kata seperti. Wabah penyakit yang zamannya Rasul dulu menimpa kawanan domba yang menyebabkan kematian sangat cepat. Ya, nanti hewan-hewan ternak pada mati, kemudian hewan-hewan liar pada mati dengan sangat cepat. Rasul kita menyebutkan begitu. Ya, hadirin sekalian, sadhaniyallahu wa iyyakum. Apakah wabah yang hari ini jadi adalah apa yang disebut oleh Rasul kita Muhammad SAW? Bisa jadi, tidak bisa kita pastikan, tapi bisa jadi. Bisa jadi. Maknanya pun menapa maknanya? Maka sikap kita adalah bersiap-siap. Bagaimana persiapan kita? Persiapan kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, sadhaniyallahu wa iyyakum, seorang manusia itu ketika tahu di hadapannya ada sesuatu yang mendatangkan kematian, wajarlah kalau ada rasa khawatir. Ya. Kok jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam itu pada waktu mendapatkan wahyu pertama kali, kemudian oleh Allah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa matur, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala rabbi inni qataltu minhum nafsa fa akhafu ay yaqtulun. Disebutkan oleh Allah wonten ing surat Al-Qasas, wahai Allah, aku pernah membunuh salah satu anak buahnya Fir'aun. Maka saya khawatir kalau nanti Fir'aun dan anak buahnya akan membunuh saya. Gesudi itu. Ya. Itu ungkapannya Nabi Musa alaihissalam, wajar. Tidak usah khawatir Bapak, dan bukan sesuatu yang tercela kok ketika manusia itu berhadapan dengan sesuatu yang mendatangkan musibah besar. Kemudian ada perasaan khawatir, itu tidak tercela di dalam Islam. Kenapa? Karena rasa khawatir itu justru nanti akan menyelamatkan manusia. Sebagaimana orang keluar malam sendirian di tengah hutan misalkan, ada perasaan takut, itu sesuatu yang tidak perlu dicela di dalam Islam. Yang tidak boleh adalah kemudian ketika rasa khawatir itu menyebabkan seorang manusia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang tercela dan terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu menceritakan pada waktu peperangan sangat genting dan kami merasakan takut, maka kami akan berada di belakangnya Nabi Muhammad SAW karena Rasul itu orang paling pemberani. Itu orang sekualitas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Tetapi rasa khawatir kita itu tidak boleh menghalangi kita untuk tetap taat kepada Allah Ta'ala. Dan rasa khawatir kita tidak boleh memutus harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cilaka besar itu nanti kalau orang memiliki sifat seperti itu. Ya, hadirin sekalian, nasadhanillahu wa iyyakum. Karena bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah khawatir. Sebesar apapun bencana ini panjenengan silakan pegang. Ini tidak akan membinasakan seluruh manusia. Tidak akan menyebabkan manusia habis total tanpa seorang mungkin. Kenapa saya katakan tidak mungkin? Karena yang menghabiskan manusia itu hanya kiamat besar. Ya. Yang menghabiskan manusia itu hanya kiamat besar. Jadi ini tidak akan menghabiskan manusia sampai hilang dari muka bumi ini, mboten. Ya. Kalaupun toh kita kaitkan ini dengan hadis ini yang menyatakan bahwa ada tanda-tanda kiamat berupa kematian besar yang disebabkan oleh wabah, maka ini tanda kiamat kecil. Kita belum kok bertemu dengan tanda kiamat besar. Ya, hadirin sekalian, nasadhanillahu wa iyyakum. Kita lajengaken. Ya. Poin yang kedua, hadirin sekalian, nasadhanillahu wa iyyakum, mari kita pahami bahwa wabah penyakit itu ujian. Bisa jadi loh, kita katakan bisa jadi. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Ya. Ada dua kemungkinan. Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyampaikan at-ta'unu adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Rasul kita menyampaikan bahwa wabah penyakit itu bisa jadi memang siksa yang Allah timpakan kepada sekelompok orang yang dikehendaki oleh Allah, tetapi dia juga bisa menjadi rahmat bagi kaum mukminin. Bayangkan loh bapak-bapak, hadirin nasadhanillahu wa iyyakum, wabah penyakit itu pernah menimpa di suatu zaman, menimpa umat manusia khususnya kaum muslimin di suatu zaman di mana keimanan dan ketakwaan itu memimpin waktu itu. Satu masa di mana Allah memuliakan Islam, satu masa di mana orang-orang bermaksiat kepada Allah sembunyi-sembunyi. Dan Allah datangkan kepada manusia-manusia terbaik waktu itu wabah penyakit. Masanya siapa? Masanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadi pada tahun 18 Hijriyah. Ini pendapat paling kuat nggih. Karena ada beberapa ulama yang menyampaikan tahunnya. Tetapi pendapat yang paling kuat dikatakan tanggal 18 tahun 18 Hijriyah. Tidak main-main bahwa Bapak, wabah penyakit ini turun di negerinya para nabi. Mana itu? Negeri Syam. Ya, Palestina, Yordania, Syria, Lebanon dan dataran Sinai. Yang kedua kalinya tidak main-main. Kenapa? Dari wabah ini yang meninggal adalah 25.000 orang. Sebagian ulama berpendapat dari kalangan sahabat yang meninggal karena wabah itu sekitar 10.000 orang sahabat. Di antaranya sahabat-sahabat besar yang namanya sangat sering kita dengar. Siapa itu? Misalkan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Belum meninggal di mana? Meninggal dalam peristiwa wabah taun itu, tahun 18 Hijriah. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Sahabat Suhail bin Amr ini sahabat yang ketika peristiwa Hudaybiyah dia menjadi wakilnya orang-orang Quraisy untuk tanda tangan. Ya, ketika Rasul kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia mengatakan kami tidak mengenal Ar-Rahman Ar-Rahim, ganti dengan Bismillah. Ya, misalkan itu Suhaib Ar-Rumi. Mohon maaf, Suhaib bin Amr. Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Belum masuk Islam ketika Fathu Makkah. Kemudian yang meninggal lanjutannya adalah anaknya Suhail. Suhail bin Amr ini punya putra namanya Abu Jandal. Abu Jandal ini namanya cukup dikenal oleh kaum muslimin. Kenapa? Setelah peristiwa Hudaybiyah, kemudian
ada orang-orang Quraisy yang masuk Islam lari ke Madinah. Di dalam perjanjian Hudaybiyah, semua orang-orang Quraisy yang lari ke Madinah masuk Islam harus dikembalikan ke Mekah. Dan orang yang pertama kali lari adalah Abu Jandal. Siapa ini? Putranya dari sahabat Suhail bin Amr. Meskipun waktu itu Suhail belum masuk Islam. Ya. Dari peristiwa wabah ini meninggal pula sahabat Dirar bin Azwad radhiyallahu anhu. Dari peristiwa wabah taun ini meninggal pula sahabat Surahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu, panglima perangnya sahabat Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari wabah taun ini menurut sebagian riwayat meninggal pula sahabat Harith bin Hisham radhiyallahu anhu. Jadi ada sekitar 10.000 orang sahabat, orang-orang soleh dengan kualitas keimanan nomor 1 loh hadirin sekalian. Jadi memang wabah penyakit itu bisa ujian yang mengangkat derajat kaum muslimin tinggi-tinggi. Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan di dalam hadis yang dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul kita menyampaikan, "Mayyuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapapun orang yang Allah berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada orang itu, Allah berikan kepada orang itu musibah. Untuk apa? Untuk mengangkat derajatnya. Wahab bin Munabbih kalau tidak salah belum menceritakan kisahnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini dikisahkan oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar. Nabi Isa alaihissalam suatu saat berjalan-jalan bersama dengan seorang muridnya. Murid ini murid kepercayaannya Nabi Isa di pinggir laut, di pantai. Tiba-tiba sang murid itu dimakan oleh singa, dimangsa oleh singa di depannya Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam meskipun seorang nabi tidak bisa berbuat apapun. Maka kemudian di depannya Nabi Isa alaihissalam muridnya dimakan oleh singa itu, Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, orang yang mati dengan cara dimakan oleh singa itu murid kepercayaanku." Maksudnya apa? Nabi Isa seakan-akan mengadu, "Wahai Allah, kok nasibnya ngoten niku nggih? Kenapa kok nasibnya ora apik?" Seakan-akan kalau kita lihat dari sisi fisiknya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wahai Isa, sesungguhnya aku mencintai muridmu, tetapi aku tidak menemukan satu amal yang dia kerjakan yang mengangkat derajatnya tinggi di tempat di surga yang aku sediakan untuk muridmu. Maka aku uji dia dengan ujian itu dan dia bersabar, maka aku angkat derajatnya tinggi di tempat yang aku sediakan untuk dia." Dengan apa? Dengan musibah. Ya, dengan musibah dengan sekalian, nasadunillahu wa iyyakum. Suatu saat Rasul kita Muhammad SAW sakit, dan sakitnya Rasul kita agak parah. Rasul kita itu gerah, setahu saya ketika membaca kitab tarikh itu 2 kali. Rasul sakit itu pertama ketika beliau diracun oleh seorang perempuan Yahudi, kemudian sakit perut beliau. Yang kedua adalah sekitar 12 hari menjelang Rasul kita Muhammad SAW wafat. Dan akhirnya Rasul kita nanti meninggal. Lah pada waktu sakit ini kemungkinannya adalah peristiwa 12 hari menjelang wafatnya Rasul kita Muhammad SAW. Rasul kita itu sakit demam. Di dalam riwayat disebutkan Rasul kita kemudian berselimut dengan menggunakan 3 selimut. Tebal kan 3 selimut. Lalu masuklah seorang sahabat menjenguk Rasul kita Muhammad SAW. Kemudian tangannya sahabat ini diletakkan di atas tubuhnya Rasul kita, dan sahabat itu kaget. Kenapa? Karena demamnya Nabi Muhammad itu sampai panasnya menembus 3 selimut ini. Maka kemudian sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, kelihatannya sakit panjenengan agak berat ya." Maka Rasul kita Muhammad SAW menjawab, "Demikianlah para nabi, kami oleh Allah dilipat gandakan ujian untuk kami, sehingga pahala kami pun dilipat gandakan." Suatu saat sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apa perkara yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan manusia?" Apa jawaban Rasul kita Muhammad SAW? Rasul kita itu memberikan jawaban cukup menarik. Apa yang menghapus kesalahan? Rasul kita ngendika sakit demam. Ya. Jadi orang yang terkena demam, entah kemudian dia sehat kembali atau dia meninggal setelah itu, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jadi,
Kita laksanakan. Di dalam hadis yang lain, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan idza habballahu qauman ibtalahu. Faman sabara falahu sabru wa man jaza'a falahu jazaa'u. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan idza habballahu qauman ibtalahum. Allah itu ketika mencintai sekelompok masyarakat, maka Allah akan timbulkan bala di tengah-tengah mereka. Kemudian Rasul kita menyampaikan faman sabara falahus sabru. Kemudian manusia itu kalau mereka bersabar dengan ujian yang dihadapi, bagi dia pahala besar kesabaran. Wa man jaza'a falahul jazaa'u. Kalau dia gelisah, dia marah dengan ujian dari Allah taala, maka bagi dia dosanya orang yang gelisah dan tidak mau menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan hadis Rasul faman radhiya falahur ridha wa man sahita falahu sukhtu. Siapapun orang yang ridho dengan ujian dari Allah, maka Allah ridho dengan orang itu, dan barang siapa orang yang marah dan putus asa dengan ujian dari Allah, Allah marah dengan orang itu. Ya, hadirin sekalian, ini kemungkinan pertama. Bagaimana ini? Ini adalah ujian yang menimpa orang-orang soleh. Apa toh makna ujian? Karena musibah itu kan musibah yang jelek, gitu. Musibah itu ada yang baik atau yang buruk, Bapak? Ada yang baik, ada yang buruk nih. Panjenengan bika wonten ing surat Al-Hadid. Jadi musibah itu tidak mesti semuanya jelek. Maka nanti bahasa Rasul dalam hadis yang lain itu ada gangguan. Kalau gangguan itu adalah musibah yang tidak baik. Wonten ing surat Al-Hadid Allah Taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum Allahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Segala yang menimpa dari musibah di bumi dan tidak pula di dalam jiwa kalian kecuali telah kami tuliskan di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami wujudkan musibah itu. Sungguh urusan itu bagi Allah gampang. Kenapa Allah tetapkan begitu? Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak berputus asa atas perkara-perkara yang hilang dari kalian dari musibah itu. Jadi musibah itu kadang-kala menghilangkan bagian dunia seseorang. Ini musibah yang jelek. Hartanya hilang, keluarganya hilang, kedudukannya hilang, kekayaannya hilang. Wala tafrahu bima atakum, tetapi musibah itu juga kadang-kala mendatangkan dunia, berarti musibah yang baik, ujian yang baik. Dan agar kalian tidak sombong ketika kalian mendapatkan dunia yang datang kepada kalian. Yang kita bicarakan di sini adalah musibah yang tidak baik. Ya hadirin sekalian, asadani Allah wa iyyakum. Jangan berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah taala gampang. Ya. Bayangkan Nabi Ayyub alaihissalam, menurut sebagian ulama, beliau sakit berapa tahun? 18 tahun. Ya. Dan beliau tidak berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini yang harus kita waspadai, ibu-ibu, bapak-bapak, wabah penyakit itu bisa jadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harusnya kita hindari. Agar apa? Agar semua musibah yang menimpa kita itu baik maknanya untuk kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, menyampaikan ma dzaharatil fahishatu fi qaumin hatta alinu biya illa batulu bita'un wal auza illa lam takun bi aslahi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tidaklah ada perbuatan keji, perzinahan dikerjakan terang-terangan, kata Nabi kita Muhammad SAW, kecuali Allah akan menimpakan kepada umat yang seperti itu ta'un, wabah penyakit, wal auja, dan berbagai macam penyakit. Ya, ini cukup menarik. Kenapa? Karena Rasul menyebutkan dua-duanya. Yang disebut pertama Rasul adalah wabah, yang kedua yang disebut oleh Rasul adalah sakit. Kenapa? Karena tidak setiap sakit itu mendatangkan wabah penyakit. Ya. Dan Rasul menyebutkan dua-duanya. Apabila suatu masyarakat telah mengerjakan perzinahan secara terang-terangan, sampai perzinahan itu diiklankan bahkan,
Dan itu real kehidupan kita hari ini, ya, Bapak, Ibu-ibu. Kalau panjenengan aktif di media sosial, Anda akan tahu perzinahan hari ini itu diiklankan betul, pasang foto, pasang tarif, pasang hotel, nomor telepon dan lain-lain, ya. Maka Allah akan menimpakan kepada masyarakat seperti itu satu wabah, yang kedua bermacam-macam penyakit yang belum pernah menimpa umat sebelum mereka. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan silahkan membaca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Quranul Azim, tafsir surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu bihi walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathalu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas, sampai akhir itu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, maka beliau salah satunya adalah menyampaikan kisah tentang bencana yang pernah menimpa pasukannya Nabi Musa alaihissalam. Ada yang riwayat menyebutkan menimpa pasukannya Nabi setelahnya Nabi Musa, yaitu Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, muridnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi pasukannya Nabi Musa alaihissalam, di dalam satu riwayat Rasul kita menyebutkan jumlahnya sekitar 600.000 orang lebih. Itu pernah ditimpakan oleh Allah Ta'ala wabah penyakit yang menyebabkan 70.000 orang Bani Israel meninggal. Kenapa? Karena satu orang berzina. Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kisahnya. Ya. Jadi ketika ada seorang laki-laki akan berzina, diingatkan oleh teman-temannya, engkau jangan berzina, karena kalau engkau berzina Allah akan membinasakan kita semuanya. Lelaki ini kemudian membawa perempuan itu masuk ke dalam kemah pasukannya, dia berzina. Begitu malam hari itu dia berzina, maka Allah turunkan wabah penyakit kepada seluruh pasukannya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Keesokan harinya salah seorang di antara nakib, pemimpin dari kabilahnya Bani Israel yang 12 itu pulang. Ya, dari berburu. Begitu dia masuk ke perkemahan pasukan, itu dia melihat, nek bahasane wong Jawa, pasukan Bani Israel yang jepupung pada meninggal. Ya. Maka kemudian panglima perangnya ini mengatakan kepada Bani Israel, kalian pasti ada yang berbuat maksiat saat ini. Maka kemudian dia cari di setiap kemah dan dia menemukan lelaki dan wanita yang sedang berzina itu. Hadirin sekalian, pada masanya Nabi Musa alaihissalam, orang berzina hukumannya hukuman mati. Maka kemudian oleh panglima perang itu ditusuklah dua orang yang sedang berzina dengan menggunakan tombak sampai mati. Kemudian begitu tombaknya diangkat, wabah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapus. Tetapi dalam hitungan waktu malam sampai menjelang pagi atau sampai pagi hari, ada 70.000 orang Bani Israel yang meninggal karena wabah. Kenapa? Karena maksiatnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Rasul kita menyampaikan, hadis ini hadis sahih, Rasul kita menyampaikan at-ta'unu baqiyatu rijzin aw 'adzabin arsala 'ala ta'ifatin min Bani Israil. Jadi wabah itu bisa jadi merupakan sisa di antara hukuman dan siksa yang dulu pernah dikirimkan kepada sekelompok Bani Israil. Ingkang ngendika Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang perlu kita kerjakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kita memohon kepada Allah afiyah, satu, keselamatan dan kesehatan. Ya. Yang kedua, kita memohon kepada Allah sabar. Ya. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah, kalaupun toh kemudian suatu saat Allah memberikan kita sakit, maka sakit itu datang untuk mengangkat derajat kita dan membersihkan dosa-dosa kita, bukan sebagai hukuman yang menimpa kita. Bagaimana caranya? Dekat dengan Allah. Secara umum, Bapak-bapak ingat bahwa semua peristiwa yang menimpa manusia di muka bumi ini Allah kehendaki agar manusia kembali kepada Allah. Kan itu pilihannya sekarang sebenarnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar manusia kembali kepada Allah. Kan pilihannya begitu hari ini. Ya hadirin sekalian, nasadani Allah wa iyyakum.
Keimanan kita, yang kita harapkan itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengangkat ini semuanya, menyelesaikan ini semuanya, menenteramkan kehidupan kita, menjaga kita. Ya, Bapak, Ibu-ibu. Karena kita tidak tahu sampai kapan ini berlangsung. Ya, tetapi sekali lagi kita punya Allah Subhanahu wa taala, harapan kita itu loh, sesuatu yang kita jadikan sebagai sandaran itu loh. Kan tentram hati seorang muslim itu, sebagaimana dikisahkan oleh Allah tentang surat Asy-Syu'ara, kisahnya Nabi Musa itu loh, Bapak-bapak. Ya, Nabi Musa itu ketika dikejar oleh Firaun, di depannya ada laut, di belakangnya ada pasukannya Firaun. Kemudian murid-muridnya Nabi Musa, mohon maaf bukan Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pada waktu dua pasukan sudah saling bisa melihat, Nabi Musa bersama dengan Bani Israel di pinggir laut, di depannya ada lautan, sudah bisa melihat pasukannya Fir'aun, dan pasukannya Fir'aun sudah bisa melihat Bani Israel dan Nabi Musa di dalamnya. Maka kemudian pengikutnya Nabi Musa matur kepada Nabi Musa alaihissalam, inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti akan tertangkap oleh Fir'aun dan pasukannya, binasa kita, habis kita. Bahasa kita mungkin, wah kita akan dibantai oleh pasukannya Fir'aun. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Nah, ini orang yang menyandarkan harapannya kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah. Jawabannya mantap tanpa keraguan. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak mungkin. Sungguh Allah bersamaku dan Allah pasti menunjukkan aku jalan keluar menyelesaikan masalah ini. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa auhayna ila Musa an idrib bi'asaqal bahr. Bapak, dalam kondisi sesempit apapun, keimanan kepada Allah itu mendatangkan jalan keluar. Meskipun bagi manusia mustahil. Ya. Pada waktu depannya ada lautan, belakangnya ada pasukan. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan jalan keluar dari masalahnya Bani Israil dan termasuk di dalamnya Nabi Musa alaihissalam. Aku wahyukan kepada Musa, wahai Musa, pukul laut itu dengan menggunakan tongkat. Kan orang logis toh, Bapak. Bagi Allah Ta'ala mengangkat wabah ini gampang, melebihi gampangnya kita membolak-balik telapak tangan ini loh. Ya, melebihi mudahnya kita membolak-balik telapak tangan ini. Dan kadang-kala Allah menyelesaikan masalah kita itu dengan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Bayangkan, kalau misalkan Nabi Musa itu kemudian membantah perintahnya Allah Ta'ala, wahai Allah, saya itu butuhnya kapal, wong depan saya lautan, belakang saya pasukan kok. Lah kok min dikon nganggo tongkat kon gebukin yang laut, bayangkan. Bapak-bapak hadirin, tapi kan itu syariat. Kembali kepada Allah itu pilihan. Syariatnya Allah Ta'ala untuk Nabi Musa, perintahnya adalah pukul laut itu dengan menggunakan tongkat. Dan Nabi Musa tanpa banyak komentar, karena tahu ini perintah Allah, maka kerjakan fanfalaqo, begitu dipukul laut itu terbelah. Jadi jalan hadirin. Ya. Maka ayat ini ditutup oleh Allah Ta'ala apa? Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menimpakan keburukan bagi manusia itu agar mereka merasakan dampak buruk dari maksiat mereka kepada Allah, agar mereka kembali kepada Allah. Ya hadirin sekalian, Allah ya. Kenapa? Secara umum bencana itu datang dari maksiatnya manusia kepada Allah. Kalau di dunia ini tidak ada maksiat, maka malaikat akan menyalami kalian di jalan-jalan. Di dalam satu riwayat Rasul kita menyampaikan begitu kepada para sahabat. Ya hadirin, Rasul kita menyampaikan wa ma yabrahul bala'u bin 'abdi hatta yamshi 'alal ardi wala khati'atin 'alaihi. Bencana itu akan selalu menimpa manusia sampai dia berjalan di muka bumi ini tanpa ada kesalahan. Selama masih ada kesalahan, Allah timpakan musibah kepada manusia. Agar apa? Manusia kembali kepada Allah. Dan ini rupanya alhamdulillah membuat banyak orang mulai rajin sholat lagi loh Bapak. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kabar gembira ini. Kenapa? Karena saya menemukan sholat di satu masjid rupanya penuh loh Bapak, sholat zuhur. Rekor ini Bapak. Ya, rupanya semoga ini hikmah dari apa yang hari ini kita rasakan. Kenapa? Karena ketika dilihat wajah-wajahnya itu wajah-wajah ya orang-orang yang baru masuk masjid, mungkin Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Memang yang dikehendaki oleh Allah begitu, la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, mari kita bicarakan sekarang. Ini pahalanya. Apa pahalanya? Mari kita bicarakan. Hadis sahih Muslim. Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan, "Mamin muslimin yusibuhu adza min maradin wa masiwahu." Tidaklah ada seorang muslim yang tertimpa satu musibah, gangguan, bisa jadi wujudnya adalah sakit atau selain sakit. Apa pahalanya? Illa hattallahu bihi sayyi'atahu. Kalau dia bersabar, maka Allah akan merontokkan kesalahan-kesalahannya. Kama tahattos syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon merontokkan daun-daunannya. Tapi syaratnya sekali lagi, apa ini? Sabar. Nggih, Bapak, bagi orang yang bersabar. Bukan bagi orang yang tidak sabar. Sabar jangan dimaknai meneng wae nggih. Karena kadangkala ada orang yang meneng wae secara lisan tetapi hatinya bergejolak. Ngopo nyalahke Allah Subhanahu wa taala, goro-goro dan lain-lain. Ya. Maksudnya kita katakan sabar itu ya pengertian sabar sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam nggih. Sabar itu satu, habsun nafsi anil jaz'i wat tasakhut. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan sabar itu satu, menjaga jiwa kita agar tidak berputus asa dan tidak berkeluh kesah. Salah satunya dengan ketetapan Allah Ta'ala yang tidak baik. Itu sabar yang pertama. Wa habsul lisani anis syakwa, dan sabar yang kedua itu adalah menjaga lisan kita dari mengadu-adu, dari berkeluh kesah atas apa? Salah satunya atas takdir Allah yang tidak baik. Jadi Bapak, mungkin hari ini tidak lisan ning jempol tangan sok-sok. Sirai Muhammad tulis ning Facebook, dasku bundet Mas. Ya, ketika apa? Kelangan duit tulis elang duit 10.000. Wong sak Indonesia ngerti kabeh lho hadirin sekalian. Ya. Pausikum wa ya nasib Allah, berhati-hati lho hadirin. Yang paling akhir wa habsul jawarih anit taswis. Sabar itu menjaga agar anggota badan kita itu tidak melanggar aturan Allah. Nih Bapak, karena saya hari ini mendapatkan video ya, orang yang terkena virus corona katanya, itu kemudian ditambani dengan cara begini. Wow, gimana kayak gitu. Sampai komentarnya itu kalau di luar negeri virus corona ditangani dengan berbagai macam alat-alat kesehatan, kalau di Indonesia virus corona itu ditangkap dengan menggunakan kekuatan buatin ini cekel lebokin yang gendul terus. Jangan sampai seperti itu ya. Kenapa? Karena sabar itu wahabsul jawari anit taswis. Sabar itu menjaga agar fisik kita tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, hadis sahih Bukhari, Rasul kita menyampaikan at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Wabah penyakit itu, kata Nabi kita Muhammad SAW, itu pintu mati syahid bagi setiap muslim yang bersabar memasukinya. Lah, Bapak-bapak, apa bukan kemuliaan yang sangat besar bagi kita? Tapi sekali lagi ini jangan cari perkara nggih. Dumeh kena wabah kemudian sabar ki salah satu pintu mati syahid terus sengaja lunga ning Korea ono mek loro baru balik meneh itu. Tidak begitu loh Bapak. Ya. Jangan sebagaimana orang yang tahu di dalamnya ada sumur. Sumur ini dalam neng dia sengaja ambil ke dalam sumur sekedar untuk merasakan musibah, mek sikile putung kemudian saya tak sabar. Malah tidak begitu. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, kata Allah Taala, dan jangan kalian campakkan diri kalian pada kebinasaan. Jadi, bayangkan loh Bapak, kita oleh Allah Ta'ala diberi kehormatan untuk memasuki satu pintu mati syahid dengan semua keutamaannya. Memang orang mati syahid yang paling utama itu mati syahid di dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian sahabat pun menyatakan begitu. Maka Rasul kita mengatakan idzan qalil. Loh, kalau begitu orang yang mati syahid itu sedikit, kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian beliau menyampaikan beberapa pintu mati syahid yang lain. Satu, orang yang tenggelam. Berarti yang kedua ya, orang mati dalam peperangan, orang yang tenggelam. Yang kedua, orang yang terkena wabah. Yang ketiga, orang yang sakit perut. Yang keempat, orang yang tambahannya orang yang jatuh tertimpa barang. Ya Bapak.
jalan kaki ketiban bluluk, nusak dompol, prol, bapak meninggal, maka dia bersabar mati syahid. Apalagi orang yang terbakar, apalagi orang ibu yang melahirkan, itu kan pintu-pintu mati syahid. Tapi sekali lagi, ketika orang terkena musibah itu dia bersabar. Seperti ketika peristiwa gempa tahun 2006 itu loh. Ya. Siapa orang yang muhtasiban lillah itu? Ya Bapak. Sholat subuh, habis sholat subuh kemudian baca Quran, habis baca Quran kemudian mungkin sedang nyeteliko sambil berzikir, tiba-tiba gempa, kemudian atap runtuh menimpanya dan dia meninggal, ya mati syahid, satu pintu mati syahid. Meng ya keadaannya berbeda nih, ono wong malam setu teler mabuk, begitu gempa datang bergoyang-goyang kriip-kriip arep melayu gandeng mabuk, ora iso melayu kemudian kentepan nempiak mati, kan tidak begitu kalau. Jadi sekali lagi ini pintu bagi setiap muslim untuk mati syahid. Bagi siapa? Orang yang tertimpa wabah kemudian dia bersabar. Bayangkan Bapak, keutamaannya apa? Yu'manu min faza'il akbar. Allah akan selamatkan dia dari goncangan besar hari kiamat. Apalagi yudhau ala ra'si tajul waqar al-yaqutatu min khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Di hari kiamat kala Allah akan letakkan di atas kepalanya mahkota yang terbuat dari intan permata, yang satu permata lebih baik dari dunia seisinya. Apalagi yuzawwaju bisnataini wa sab'ina min dinikahkan dengan 70 orang bidadari. Apalagi yusaffa'una min aqaribi, memberikan syafaat bagi keluarga-keluarga dekatnya. Kemuliaan itu Allah berikan kepada orang yang mati syahid. Ya, memang yang paling utama meninggal di dalam peperangan membela agama Allah. Tapi nanti ada orang-orang yang oleh Allah pahalanya disejajarkan dengan mereka. Salah satunya orang yang terkena wabah penyakit, kemudian dia bersabar. Ya hadirin, maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, pada waktu beliau terkena wabah taun, amwas namanya, pada bahasanya Umar bin Khattab itu. Kenapa dikatakan amwas? Amwas itu satu perkampungan yang letaknya di Palestina, tetapi hari ini tidak ada karena sudah diruntuhkan oleh Israel, diganti dengan satu kota kecil. Dulu wilayah itu namanya Amwas, kemudian menyebar di seluruh Syam. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu pada waktu peristiwa wabah taun itu beliau berkhutbah di masjid. Ya, kemudian beliau menyampaikan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, bersabarlah, sesungguhnya wabah seperti ini adalah peristiwa yang dulu pernah menimpa para nabi dan orang-orang soleh. Maka bersabarlah. Kemudian beliau turun dari mimbar, beliau sakit, kemudian beliau meninggal. Digantikan oleh gubernurnya Rasul, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang diutus oleh Umar bin Khattab untuk menggantikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Sami, beliau berkhutbah persis seperti khutbahnya Abu Ubaidah, dengan penutup kata-kata tadi, wahai kaum muslimin, sesungguhnya wabah penyakit seperti ini dulu pernah menimpa para nabi dan orang-orang soleh, maka bersabarlah. Kemudian beliau turun dari mimbar, beliau sakit, kemudian beliau meninggal. Siapa itu? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadirin sekalian, jadi orang yang terkena wabah itu bukan kehinaan selama dia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini kemuliaan yang sangat besar. Hadis sahih, hadirin sekalian, asadhanillahu wa iyyakum, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul kita menyampaikan, taun wabah itu bisa jadi siksa dari Allah kepada orang yang dikehendaki, tetapi juga bisa jadi dia rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka bagi orang mukmin ini, falaisa min ahadin yaqa'u taun, maka tidak ada seorang pun orang mukmin dia tertimpa wabah, ya, fayamkusu fi baladi, kemudian dia tinggal di negerinya, dia tidak lari, sabirun muhtasiban, dia bersabar dengan ujian itu, muhtasiban, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu anna ma asaba qad katabahu, dan dia yakin bahwa musibah yang menimpa dia itu adalah ketetapan Allah yang Maha Bijaksana. Apa kata Allah? Kata Rasul, illa kana lahum mithlu adli syahidin, kecuali tidak ada pahala kecuali bagi orang itu di hadapan Allah kelak, pahalanya setara dengan orang yang mati syahid. Tidak main-main loh, Pak. Ya, tidak main-main. Rasa aduh-aduh, kita bisa merasakan nikmat pahala mati syahid di dalam rumah kita sebenarnya. Merasa jaluk gitu, Bapak.
Kalaupun toh Allah dengan kebijaksanaannya mau mendatangkan, diterima dengan kesabaran. Tapi kita mohon afiyah, kita mohon kesehatan kepada Allah, kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i sampai akhir. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya. Bagaimana cara mengangkat wabah? Ada caranya, Pak. Caranya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wabah seperti ini dulu pernah menimpa kekhilafan Bani Abbasiyah pada masa pemerintahannya Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah. Kelihatannya beritanya nyebar di berbagai macam media sosial, Bapak. Betulan itu. Saya dapatkan di Al-Bidayah wan Nihayah, memang begitu ceritanya. Jadi pernah terjadi wabah yang menimpa kaum muslimin di Irak, Hijaz, dan di Syam. Itu kalau 7 negara. Ya Bapak. Korban meninggal kaum muslimin sangat banyak. Plus waktu itu binatang-binatang ternak pada mati, binatang-binatang liar pada mati. Bahkan langit menghitam kemudian mengeluarkan petir di mana-mana sampai banyak kaum muslimin mengira bahwa kiamat telah datang kepada mereka. Ya Bapak, apa yang dikerjakan oleh Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah? Apa yang dikerjakan? Dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Hadisnya nanti nggih. Nih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menuliskan fiha kharaja tauqi'ul Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah bitajdidil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fi kulli mahalah, kata beliau. Maka kemudian Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah memerintahkan kaum muslimin untuk memperbaharui amar ma'ruf nahi munkar di seluruh lini kehidupan dan di semua tempat. Allah angkat kemudian wabah itu. Melaksanakan apa? Melaksanakan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita Muhammad SAW menyampaikan innan nasa idza ra'aul munkara fala yughayyiruhu aw saqallahu ayya'ummahum bi iqabi. Manusia itu, kata Rasul kita Muhammad SAW, kalau melihat kemungkaran kemudian dia tidak merubah kemungkaran itu, aw saqallahu, pasti. Kalau kita maknai secara harfiah, ausaka itu hampir datang masanya, hampir. Ning maknanya pasti. Allah akan meratakan bagi mereka hukuman dari langit. Nggih, Bapak. Kenapa begitu? Bapak, silahkan baca. Ini pentingnya kita belajar tafsir ini. Monggo panjenengan belajar tafsir. Panjenengan bika surat Al-Qasas ayat ke-43. Surat yang ke-28 ayat ke-43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira lin-nasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Surat Al-Qasas ayat 43. Surat ke-28 ayat 43. Wa laqad atayna Musal kitab, dan sungguh Allah ngendika telah kami berikan kepada Musa kitab Taurat mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula, setelah kami binasakan umat-umat sebelum mereka yang durhaka kepada Allah. Basaira linnas wa hudaw wa rahmah. Kitab Taurat itu berfungsi sebagai jalan pandangan kehidupan manusia, petunjuk manusia, ya, la'allahum yatadzakkarun, agar mereka selalu ingat kepada Allah. Apa makna ayat ini? Itu pentingnya kita bicarakan tafsir, Bapak. Monggo Bapak adina sadani Allah wa iyyakum nggih kula panjenengan sami kedahipun meluangkan waktu lah untuk baca tafsir agar kita tahu maksud ayat. Imam Ibnu Katsir itu menyampaikan, nggih, memang kita butuh paham bahasa Arab nih. Ini kalau kita pahami dari sisi kemampuan bahasa kita mungkin tidak. Nggih. Imam Ibnu Katsir rahimahullah itu menyampaikan makna ayat itu bahwa Allah Ta'ala sejak menurunkan kitab Taurat, maka Allah tidak akan pernah lagi menghukum dari langit satu masyarakat yang terkena hukuman ahli maksiat sedangkan orang-orang soleh diselamatkan. Itu sudah tidak berlaku lagi. Ya. Sejak kapan?
sejak diturunkannya kitab Taurat. Cukup menarik, kenapa Bapak? Kitab Taurat itu bukan didapatkan oleh Nabi Musa pada waktu beliau keluar dari Madian bersama dengan keluarganya menuju Mesir setelah diangkat menjadi nabi, tidak. Tapi kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah setelah dibinasakannya Fir'aun. Jadi setelah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, Allah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ayat ini menyampaikan bahwa kisah paling akhir itu kisahnya Fir'aun. Jadi kalau panjenengan menemukan ada satu bangsa yang ingkar kepada Allah, orang solehnya diselamatkan, kemudian yang ingkar dibinasakan, itu sudah berakhir sejak binasanya Fir'aun dan anak buahnya. Sejak kitab Taurat diturunkan sampai hari kiamat, itu orang-orang yang berbuat dosa diserahkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Kalau kaum muslimin menghentikan perbuatan dosa mereka dan menghukum orang yang bermaksiat, dicukupkan oleh Allah. Tetapi kalau kaum muslimin mendiamkan ahli maksiat, maka Allah akan mendatangkan hukuman dari langit. Dan ketika hukuman dari langit datang, maka orang soleh terkena, ahli maksiat terkena. Bapak-bapak hadirin, hadis ini menyampaikan, dikuatkan lagi oleh firman Allah wonten ing surat Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan berhati-hatilah kalian dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Begitu hadirin sekalian, wasadani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau kita berdoa dijawab oleh Rasul kita di dalam hadis ini? Hadis ini dikatakan hasan oleh Imam Tirmidzi. Rasul kita menyampaikan, walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikunallahu ayyab'asa 'iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajaba lakum. Nabi kita menyampaikan, maka demi Allah yang jiwaku ada di dalam tangannya, kata Nabi kita Muhammad SAW, kalian wahai kaum muslimin harus beramar ma'ruf nahi munkar, atau kalau tidak pasti Allah akan menurunkan hukuman dari di sisinya, dan ketika hukuman itu datang kalian berdua tidak akan dikabulkan doa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak, sekali lagi, wabah ini tidak akan selamanya dan tidak akan membinasakan seluruh manusia. Kenapa? Ini bukan kiamat besar. Hanya masalahnya sampai kapan? Kalau kita kepingin wabah ini segera diangkat oleh Allah, kerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh Khalifah Al-Muqtadi bi amrillah. Beliau segera mengeluarkan dekret setelah diingatkan oleh para ulama. Beliau keluarkan dekret loh, tauqi dekret agar kaum muslimin beramar ma'ruf nahi munkar di seluruh wilayah, para penjahat diusir, khamr dihilangkan, sehingga kemudian Allah segera mengangkat wabah itu dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak hadirin sadani Allah wa iyyakum. Ini yang perlu kita kerjakan. Sekarang bagaimana kita menata hati kita? Singkat ini, Bapak hadirin sadani Allah wa iyyakum, tawakal kepada Allah. Ini agak panjang tapi kita ringkas. Ini cara kita agar tidak panik dan menata hati. Jalan keluarnya tawakal kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah menyampaikan di dalam surat At-Tolak, ya, ayat ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun orang yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupi seluruh urusannya. Tawakal kepada Allah, menenteramkan hati. Sebagaimana tenteramnya Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, di depannya ada laut. Ya, sebagaimana tenteramnya hati Rasul kita Muhammad SAW ketika bersembunyi di Gua Thur dan kakinya orang-orang Quraisy terlihat di depan pintu gua. Makanya Gua Thur itu dalamnya paling berapa Bapak yang nanti mirsani berapa nih? Dalamnya paling 2 meter, 3 meter paling gitu. Jadi nek wong Quraisy ndodhoki ketinggal. Ya. Ketentraman hati itu juga akan muncul sebagaimana tawakalnya 20.000 kaum muslimin diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengejar pasukan Persia
yang baru saja kalah dari perang Qadisiyah, diperintahkan oleh Umar dikejar sampai ke kota Madain. Dikejar betul oleh kaum muslimin. Di depan kaum muslimin itu ada sungai Tigris yang sedang banjir. Sedangkan sungai itu mungkin kalau kita sekarang, kalau dulu kira-kira lebarnya sekitar 2 kilo mungkin, Pak. Ya. Sampai sahabat Imam Ibnu Katsir itu menyebut sungai Tigris itu dengan laut. Saking lebarnya sungai itu dan sedang banjir sampai airnya menghitam. Sedangkan Umar perintahnya kejar sampai masuk ke kota Madain itu. Mereka tidak punya kapal karena semua kapal dipakai oleh pasukan Persia untuk melewati sungai itu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan pasukan yang 20.000 orang ini dan menyampaikan, wahai kaum muslimin, mari kita ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billah, diulang-ulang oleh kaum muslimin. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas itu ambyur ke sungai itu bersama dengan kaum muslimin. Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah menceritakan kaum muslimin melewati sungai Tigris yang sedang banjir dengan berjalan kaki dan naik kuda. Itu seperti mereka berjalan di atas daratan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahkan kaki kudaku tidak basah oleh air. Mabur, Bapak. Ini tidak pakai mandi 7 kembang, mandi 7 mata air, posong rawot, posong mutih, posong ngebleng, tidak pakai begitu loh, Bapak. Kenapa? Tawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ming tawakal ki dos pundi, Pak? Nggih. Tawakal itu kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan ada 7 tahapannya. Mari kita bicarakan singkat, setelah itu kita tutup. 1. Tawakal kepada Allah itu rangkaian amal, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Semuanya harus dimiliki. Kalau hilang salah satunya, tawakalnya tidak sempurna. 1. Pahami Allah Subhanahu wa taala. Pahami Allah itu maksudnya apa? Pahami ma'rifatun birabbi, kalau bahasanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahasa sekarang ma'rifatun billah. Pahami bahwa bencana ini semua datang dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, yang penting kita semuanya beramal untuk memperbaiki diri. Dan Allah Ta'ala yang akan mencabut bencana ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita. 1 gitu. Ingkang angka kalih. Jangan menyekutukan Allah dalam urusan apapun ketika kita bertawakal kepada Allah. Kalau bahasanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, rusukhul qalbi fi maqami tauhidit tawakkul. Jangan pernah menyekutukan Allah ketika kita bertawakal kepada Allah. Seperti tadi loh. Nggih, Bapak, ana wong lara, nek saya baca di videonya itu begitu. Tuamban itu virusnya cekeli nganggo leboke ning ngon. Gendul tenan ora radong kula nggih, Bapak. Ya. Kenapa? Karena kalau orang menyekutukan Allah, tawakalnya rusak. Sebagaimana orang kepengin cari rezeki lunga ning Gunung Kawi, nggih, Bapak. Nek lunga ning Gunung Kawi dodol bakso ora apa-apa, dodol cilok ora apa-apa. Lunga ning Gunung Kawi kemudian topo lho, Bapak. Nggih. Jangan. Yang ketiga adalah al-itsbatu fil asbab wal musabbab. Tetapkan proses sebab akibat, bahasa kita ikhtiar. Ya. Karena itu akan menetapkan hati kita. Ada seorang sahabat Amr bin Abi Umayyah bertemu dengan Rasul naik unta. Ya, naik unta. Ketika ketemu dengan Rasul, mau masuk ke majlisnya Rasul, bertanya, "Ya Rasulullah, unta saya ini saya ikat atau saya tawakal saja ya?" Maka Rasul kita ngendika, "Aqilha summa tawakal." Al-Qamaqala, ikat untamu wahai Amr bin Abi Umayyah, kemudian tawakallah kepada Allah. Maknanya bagaimana? Ikhtiar itu rangkaian dari tawakal. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, orang yang tawakal kepada Allah tapi tidak mau proses sebab akibat, tidak mau berikhtiar, fatawakal humadhulun, tawakalnya menipu. Ya. Ahdul asbab, jaga kesehatan. Kalau kita mulai merasakan kondisi badan kita turun, minum suplemen lah, ngombe wedang jahe, tuku jahe sekilo wangun lah. Neng rasa tuku jahe nganti 3 kental arep apa, Pak? Kecuali jenengan pedagang ponen-ponen pasar nggih to. Beli masker wajar lah, beli 1-2 di apotek. Keluarga jenengan 5 ya berarti tuku 10 lah, loro-loro wajar lah itu, Pak. Mau tuku nganti 30 kotak arep apa, Bapak? Itu panik.
Bedakan antara panik dengan ikhtiar loh. Ya hadirin sekalian, ikhtiar itu bagian yang kalau dikerjakan muhtasiban lillah pahalanya besar. Kenapa? Karena dia akan menyempurnakan tawakal. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Meskipun kita berikhtiar tapi sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada ikhtiar. Kenapa? Ikhtiar itu hanya proses mencari sesuatu dari dunia. Sedangkan yang menentukan dunia datang kepada kita itu adalah Allah Ta'ala. Maka sandarkan hati kepada Allah. Anda tidak akan kecewa dan hati Anda tentram. Ya hadirin sekalian, nek saya dengar kabar katanya neng Wuhan Cina, dokter kepala rumah sakitnya pun meninggal kok. Gitu. Jadi akan lebih tentram kalau hati kita tetap kita berikhtiar. Kalau kita sakit bawa ke rumah sakit, tapi hati itu sandarkan kepada Allah. Jangan sandarkan kepada ikhtiar kita, akan mengecewakan nanti. Ya, ini proses yang keempat tawakal. Hati disandarkan, tenteram hati ini Pak. Kenapa? Karena kita paham Allah itu bijaksana, Allah itu pemurah, Allah itu maha kuasa, Allah itu sayang kepada orang-orang yang beriman. Apalagi, ya, kita punya Tuhan yang begitu rupa loh. Tenteram hati ini Bapak. Yang kelima adalah husnudzon billah. Ini penting, berbaik sangka kepada Allah. Langkah kelima tawakal itu berbaik sangka kepada Allah, itu menenteramkan hati. Apa maksudnya? Kalaupun toh kita sudah berikhtiar, kok ewa semono hasilnya tidak sebagaimana yang kita kehendaki, berbaik sangkalah kepada Allah. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Iya Bapak, berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana kalau kita bepergian, motor sudah kita isi bensin, rodanya pun masih bagus, kita biasa servis, neng tengah dalan kok bani bocor atau bensinnya kentekan. Itu berbaik sangka kepada Allah, rasa bersulos, goro-goro, dadak bocor balang dan lain-lain. Sebagaimana kalau kita sholat duha, kemudian kita berdagang, jebule dodol ora payu, itu dengan kebijaksanaan Allah. Rasa disalahke sholat duha nih, ngopo aku sholat duha, dodol ora payu. Berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah itu kadangkala memberikan kebaikan kepada orang itu dengan sesuatu yang pahit. Sebagaimana orang sakit, dia kepengen sehat, minum obat, obatnya pahit. Tapi begitu dia minum obat, dia akan segar badannya. Ya, husnudzon billah. Dan ini penting. Kenapa? Rasul kita menyampaikan wala yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzon billah. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali berbaik sangka pada Allah. Dan Allah menyampaikan wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Ya. Sehingga kalau ada seorang muslim, dia berikhtiar sehat, kok ewa semono tetap terkena wabah penyakit, dan dia berbaik sangka kepada Allah, bagi dia pahala baik sangka kepada Allah. Ya, hadirin sekalian, nasadani Allah wa iyyakum. Yang keenam, apa itu at-tafwid? Menyerahkan hasil kepada Allah. Jadi ketika kita berproses ikhtiar, itu hasilnya kita tidak tahu. Serahkan kepada Allah. Yang penting maksimalkan ikhtiar. Kita hanya bisa berusaha. Virus dicegah, badan kita disehatkan, itu kan ikhtiar kita. Engko tembemburi seperti apa, kita tidak tahu. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling akhir, langkah yang keenam, istislam. Yang keenam ini bedanya, mohon maaf, yang ketujuh ini bedanya dengan yang keenam adalah setelah hasil itu datang kepada kita, maka jangan marah, jangan benci kepada Allah, jangan nyalahkan takdir Allah, jangan menganggap takdir Allah zalim, jangan pernah menganggap Allah tidak pernah ngurusi kita dan lain-lain. Istislam, pasrah. Bedanya kalau yang nomor 6 itu ketika kita berproses dalam ikhtiar, yang ketujuh ini setelah kita ikhtiar kok tetap hasilnya begitu, maka terima hasil itu dengan baik. Ya hadirin sekalian, kenapa? Karena sungguh orang yang berikhtiar untuk sehat dan dia mengharapkan pahala dari Allah, kemudian Allah berikan kepada dia sakit dan dia sabar, tadi lo kita sampaikan pahalanya seperti orang yang mati syahid, dan Allah tidak berbuat zalim kepada orang itu. Ini cara kita merangkai hati. Sebenarnya 7 poin ini kalau kita bicarakan panjang, jadi kajian dewi Bapak, rampungnya kita bisa polo, jenengan kesel kalau semaput Bapak, begitu. Sekian dan demikian Bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, nasadani Allah wa iyyakum ingkang saged kula aturaken. Semoga Allah taala memberikan kita sehat,
Semoga Allah Ta'ala memberikan kita sabar. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ketakwaan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun kita dipanggil oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini.